Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Rahmati Anuguraiji dari Institut Agama Islam Negeri Manado, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan NIM 2312-1006. Jadi pada hari ini saya akan meresum sebuah buku yang berjudul Panduan Lengkap Penelitian Tindakan Kelas yang disingkat PTK, yang ditulis oleh Putu Ade Andri Payadiana SPD MPD, Made Surya Hermawan SPD MPD, Ida Ayu Made Wede Suwari SPD MPD, Nurlianto SPD MPD, dan Gusti Agung Nurah Trisna Jayatika SPD MPD. Di dalam buku ini, penelitian tindakan kelas atau PTK adalah jenis penelitian yang digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran, dimulai dari menemukan masalah sampai pada pemecahan masalah. Penelitian ini sangat relevan dengan guru, dikarenakan dengan melakukan penelitian tindakan kelas, maka guru itu langsung terlibat dalam proses pemecahan masalahnya, di mana mereka melakukan penelitian langsung dalam kelas. Adapun desain PTK yang dikemukakan oleh beberapa ahli, saya mengambil salah satu contoh dalam buku ini, yaitu model Kurt Lewin. Jadi dalam model Kurt Lewin itu ada 4 komponen yang dikenalkan dalam penelitian tindakan kelas. Yang pertama, perencanaan (planning), yang kedua tindakan, pengamatan, dan yang terakhir refleksi. Jadi komponen ini saling berkaitan satu sama lain. Dalam pelaksanaannya, model ini tidak membatasi jumlah siklus yang akan dilakukan. Penelitian tindakan kelas akan berakhir apabila hasil yang diperoleh sudah memenuhi dengan kriteria yang ditetapkan oleh bisa dilihat dalam gambar di sini, inilah model Kurt Lewin. Berdasarkan gambar model Kurt Lewin ini, langkah pertamanya yaitu perencanaan, yang dimana perencanaan atau rancangan yang akan dilakukan dalam tindakan kelas nanti, yang disusun sesuai dengan objek dan masalah. Yang kedua yaitu tindakan (action), yang tadi saya sudah sebutkan. Dalam tahap ini mereka melakukan tindakan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Tindakan dilaksanakan dengan hati-hati dan teliti agar tercapai peningkatan yang diharapkan. Dan yang ketiga yaitu pengamatan, yaitu mengamati dampak tindakan yang dilakukan, apakah rencana dan tindakannya berhasil atau tidak. Artinya apakah dalam tindakan itu, proses tindakan ada peningkatan atau tidak, begitu. Dan yang terakhir refleksi, di mana pada tahap ini akan membahas kembali apa yang telah dilakukan. Di refleksi ini yaitu untuk mengetahui apa kekurangan, kelebihan, dan ketidakberhasilan tindakan yang telah dilakukan. Kemudian menyusun rekomendasi dan saran-saran untuk melangkah pada siklus berikutnya jika bertugas. Buku ini juga terdapat kesalahan umum yang dilakukan saat penelitian tindakan kelas. Permasalahan pertama yaitu di mana seseorang dia melakukan penelitian tindakan kelas tetapi dia tidak mengajar di kelas itu. Padahal idealnya seseorang yang melakukan penelitian tindakan kelas, maka dia harus seorang guru yang mengajar di kelas itu. Dan yang kedua, RPP yang digunakan di siklus pertama digunakan lagi di siklus kedua. Dan yang ketiga, di mana seseorang atau mahasiswa menemukan masalah dan solusi dan diterapkan di kelas itu, padahal dia tidak pernah mengajar di kelas itu, sehingga masalah dan solusi yang dia temukan tidak sesuai dengan masalah yang ada di kelas itu. Dan di buku ini juga terdapat tips-tips untuk melakukan penelitian tindakan kelas, yaitu kita menyediakan catatan kecil agar supaya kita selalu ingat apa yang akan dilakukan selanjutnya, dan sesuatu yang bisa menjadi refleksi untuk diri sendiri. Dan yang ketiga yaitu dan kita harus selalu melakukan bimbingan kepada orang yang lebih mengetahui atau sudah berpengalaman tentang penelitian tindakan kelas. Dan yang terakhir,
waktu ya, dimana kita harus bisa pintar-pintar dalam mengatur waktu. Sekian, itulah resume dari saya, Dinda Rahmati Anugrah Iji. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.